Halo teman-teman, pada kesempatan ini saya mau mengajak teman-teman semua untuk mengenal apa itu morfologi geografi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rince Yanihwar. Saya mahasiswi Universitas Nusa Cendana Kupang, program studi pendidikan geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas 3 rumusan masalah. Yang pertama, pengertian morfologi geografi. Yang kedua, konsep-konsep morfologi geografi. Dan yang ketiga, hubungan morfologi dengan ilmu lainnya. Pengertian morfologi geografi. Morfologi dalam geografi adalah konsep yang menggambarkan bentuk permukaan bumi atau kenampakan alam yang beragam. Konsep ini menjelaskan struktur luar batuan-batuan yang menyusun bentuk permukaan bumi. Morfologi merupakan salah satu dari 10 konsep dasar geografi yang dihasilkan dari Semi Loka di Semarang pada tahun 1988. Konsep-konsep morfologi geografi. Ada 10 konsep morfologi geografi. Yang pertama, lokasi atau letak. Seperti namanya, konsep lokasi membahas letak atau posisi spasial dari objek tertentu di permukaan bumi. Secara umum, lokasi terbagi menjadi dua, yakni lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut merupakan letak atau tempat yang dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Keadaan lokasi absolut tetap karena berpedoman pada garis astronomis bumi. Contoh lokasi absolut yakni letak astronomis Indonesia pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Adapun contoh yang berkaitan dengan lokasi absolut dalam kehidupan sehari-hari adalah letak Masjid Al-Hikmah ada di 80 lintang selatan dan 110 bujur timur. Lokasi relatif. Lokasi relatif adalah letak atau tempat yang dilihat dari daerah lain di sekitarnya. Lokasi relatif dapat berganti-ganti sesuai dengan objek yang ada di sekitarnya. Contoh lokasi relatif adalah lokasi geografis negara Indonesia yang terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta benua Asia dan benua Australia. Sementara contoh yang berkaitan dengan lokasi relatif dalam kehidupan sehari-hari adalah letak SMPN 2 Kediri ada di sebelah kanan jalan. Konsep yang kedua, jarak. Jarak merupakan ruang yang menghubungkan antara dua lokasi atau dua objek. Konsep jarak dibagi menjadi dua, yaitu jarak mutlak dan jarak relatif. Jarak mutlak adalah jarak dua tempat yang diukur berdasarkan garis lurus di udara yang mudah diukur pada peta. Contohnya berdasarkan Google Maps, jarak Surabaya ke Malang adalah 102 km. Lalu, jarak relatif bisa dinyatakan pada jarak tempuh, baik yang berkaitan dengan waktu perjalanan yang diperlakukan, maupun satuan biaya angkutan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah jarak Bandung ke Pekanbaru dengan pesawat dapat ditempuh dalam waktu 1,5 jam. Konsep yang ketiga, keterjangkauan. Keterjangkauan merupakan konsep geografi yang mengacu pada kemudahan untuk mencapai suatu objek yang dipengaruhi oleh kondisi geografis suatu wilayah. Keterjangkauan tergantung dari jarak yang ditempuh dan yang diukur dengan jarak fisik, biaya, waktu, serta berbagai hambatan medan yang dialami. Seiring majunya teknologi, transportasi dan ekonomi membuat keterjangkauan semakin tinggi sehingga jarak menjadi sangat singkat dan dunia menjadi global yang lebih mudah dicapai.
Keterjangkauan yang rendah tentu akan berpengaruh terhadap sulitnya pencapaian kemajuan dan mengembangkan suatu wilayah. Contoh fenomena yang berkaitan dengan konsep keterjangkauan dalam kehidupan sehari-hari adalah distribusi bahan pangan dari Kabupaten Pacitan ke Kota Malang lebih mudah daripada distribusi bahan pangan ke Kabupaten Gunung Kidul. Konsep yang keempat, pola. Konsep pola merupakan bentuk interaksi manusia dengan lingkungan atau interaksi alam dengan alam maupun sosial budaya. Konsep ini mengacu pada susunan atau penyebaran fenomena pada ruang muka bumi. Contoh penerapan fenomena yang berkaitan dengan konsep pola adalah pola pemukiman penduduk di wilayah pesisir memanjang mengikuti alur garis pantai. Konsep yang kelima, morfologi. Morfologi menggambarkan perwujudan daratan di muka bumi yang merupakan hasil proses pengangkatan atau penurunan wilayah melalui proses geologi. Konsep ini juga berkaitan dengan bentuk lahan yang terkena erosi, pengendapan, penggunaan lahan, ketebalan tanah, dan ketersediaan air. Konsep morfologi berhubungan dengan bentuk permukaan bumi sebagai hasil proses alam dan hubungannya dengan aktivitas manusia. Contoh penerapan konsep morfologi dalam kehidupan sehari-hari adalah bentuk dataran dengan kemiringan tinggi lebih dari 5 derajat adalah wilayah yang cocok digunakan untuk permukiman dan usaha pertanian maupun usaha-usaha yang lain. Konsep yang keenam, aglomerasi. Konsep geografi ini adalah kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah. Konsep aglomerasi merupakan kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah yang relatif sempit dan menguntungkan, baik mengingat kesejenisan gejala maupun adanya faktor-faktor umum yang menguntungkan. Pola aglomerasi penduduk ini dibedakan menjadi 3, yaitu pola mengelompok, pola tersebar secara acak, dan pola tersebar teratur. Contoh fenomena yang berkaitan dengan konsep aglomerasi adalah kecenderungan pengelompokan tempat tinggal di kota bagi masyarakat yang berasal dari daerah yang sama, seperti fenomena kampung Madura, kampung Betawi, dan kampung-kampung lainnya. Yang ketujuh, interaksi dan interdependensi. Interaksi dan interdependensi merupakan konsep yang berkaitan dengan hubungan timbal balik atau saling ketergantungan antara wilayah. Setiap wilayah tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, tetapi memerlukan hubungan dengan daerah lain sehingga memunculkan hubungan interaksi atau timbal balik dalam bentuk arus barang, jasa, komunikasi, persebaran ide, dan lain sebagainya. Contoh fenomena yang berkaitan dengan konsep interaksi dan interdependensi adalah hubungan antara desa dan kota. Warga kota membutuhkan makanan dari desa, sedangkan warga desa membutuhkan teknologi dari kota. Kedua interaksi ini didasarkan atas pemenuhan kebutuhan warganya. Konsep yang kedelapan, nilai kegunaan. Nilai kegunaan mengacu pada kelebihan yang dimiliki suatu tempat atau wilayah tertentu dan memiliki nilai kegunaan yang berbeda berdasarkan fungsinya. Contoh penerapannya, suatu ruang terbuka hijau, suatu kota atau kawasan permukiman mempunyai nilai kegunaan dalam geografi. Nilai guna tersebut terbagi menjadi beberapa fungsi. Fungsi fisik ruang terbuka hijau yaitu untuk daerah resapan air, tempat satwa, dan iklim mikro. Fungsi sosialnya seperti estetika dan tempat bermain dari ruang tersebut. Konsep yang ke-9, diferensiasi area. Diferensiasi area menggambarkan keunikan atau karakteristik antara wilayah satu dengan yang lainnya.
Daerah atau wilayah di permukaan bumi mempunyai kondisi fisik, sumber daya, dan manusia yang berbeda satu sama lain. Berbagai gejala dan problem geografis yang tersebar dalam ruang mempunyai karakteristik yang berbeda. Kemudian, struktur ruang atau distribusi keruangan suatu wilayah berkaitan dengan wilayah lain. Contoh fenomena yang berkaitan dengan konsep ini, misalnya masyarakat yang tinggal di pesisir laut bekerja sebagai nelayan, sedangkan warga yang tinggal di daerah pegunungan bekerja sebagai petani atau peternak. Yang ke-10, keterkaitan ruangan. Konsep keterkaitan keruangan menunjukkan tingkat hubungan antar wilayah. Suatu wilayah dapat berkembang karena adanya hubungan dengan wilayah lain atau adanya saling keterkaitan antar wilayah dalam memenuhi kebutuhan dan sosial penduduknya. Contoh, fenomena yang dikaji dengan konsep keterkaitan keruangan adalah fenomena banjir. Daerah hilir mengalami banjir karena pembangunan yang terjadi di daerah hulu. Hutan di daerah hulu yang menjadi sarana resapan air hujan tidak mampu menampung air tersebut. Dampaknya adalah air langsung mengalir di hilir dan terjadi luapan air atau banjir. Yang terakhir, hubungan morfologi dengan ilmu lainnya. Morfologi memiliki hubungan dengan beberapa ilmu lainnya, seperti linguistik, sintaksis, fenologi, dan sarf. Yang pertama itu linguistik. Morfologi merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari kata, sedangkan ilmu linguistik secara umum mempelajari bahasa. Yang kedua, sintaksis. Morfologi dalam sintaksis merupakan bagian dari gramatika atau tata bahasa. Morfologi mempelajari struktur kata, sedangkan sintaksis mempelajari struktur bahasa yang lebih besar dari kata, seperti frasa dan kalimat. Yang ketiga, fonologi. Morfologi dan fonologi memiliki keterkaitan melalui morfologi atau morfofonemik, yaitu ilmu yang mempelajari perubahan fenomena akibat proses morfologi. Yang terakhir, sarf. Merupakan morfologi dan ilmu sarf sama-sama membahas proses perubahan bentuk kata, namun morfologi berasal dari kajian linguistik umum, sedangkan ilmu sarf berasal dari kajian linguistik Arab. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Mohon maaf jika video ini memiliki kekurangan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa teman-teman.